Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kemenangan Bayern Munchen atas Manchester United dikritik atas salah satu gol kontroversial yang tercipta, yaitu saat Munchen mendapatkan penalti. Penalti tersebut diberikan oleh wasit Glenn Nyberg di menit 54. Kejadiannya bermula saat situasi sepak pojok bagi Munchen. Hasil sundulan Dayot Upamecano mengenai lengan Christian Eriksen. Wasit utama awalnya tidak menggubris kejadian tersebut. Keputusannya lalu berubah setelah meninjau ulang kejadian tadi lewat VAR. Nyberg akhirnya memutuskan bahwa bola yang terkena ke lengan Eriksen adalah sebuah handsball, lalu memberikan Munchen hadiah penalti. Fans Manchester United banyak yang tidak terima dengan keputusan tersebut. Ada yang beranggapan apa yang dilakukan Eriksen jika terjadi di Liga Inggris tidak akan dianggap sebagai handsball karena peraturan yang digunakan berbeda. Sebab kejadian serupa pernah dialami Man United saat tendangan Alejandro Garnacho membentur tangan bek Tottenham, Christian Romero, tetapi tidak dianggap handsball. Keputusan MU untuk mengganti David De Gea dengan Andre Onana sebagai kiper utama tidak berjalan dengan baik sejauh ini. David De Gea berstatus bebas transfer di musim panas 2023 bagi pemain-pemain yang kini tidak terikat kontrak dengan klub manapun seperti David De Gea. Mereka sekarang adalah bebas transfer. Bebas transfer berarti klub manapun yang akan meminang De Gea tidak perlu membayar biaya transfer. Pihak-pihak terkait hanya fokus membahas soal kontrak dan gaji. Selain itu, pemain dengan bebas transfer ini bisa didatangkan kapan saja sekalipun bursa transfer sudah ditutup. Hal yang sama bisa dilakukan kepada De Gea. Jadi mungkinkah MU memulangkan De Gea? Jawabannya sangat mungkin. Tinggal bagaimana negosiasi kontrak antara kedua belah pihak. Jikalaupun De Gea kembali, Manchester United hanya bisa mengandalkannya di piala domestik yang tidak ada aturan soal pendaftaran skuad. Tidak bisa di Liga Champions. Dan di Liga Inggris, David De Gea bisa didaftarkan pertengahan musim nanti saat bursa transfer musim dingin 2024 dibuka, atau saat Liga Champions memasuki babak gugur, atau jika Man United lolos ke babak selanjutnya. Siapa sangka opsi darurat seperti Sergio Reguilon mampu memikat hati penggemar Manchester United dalam sekejap. Gaung untuk mempermanenkan dirinya mulai berkumandang. Bek kiri berusia 26 tahun ini tidak disangka-sangka langsung tampil memikat, padahal Reguilon baru bermain sebanyak 2 kali. Debutnya dimulai saat MU berjumpa Brighton pada pekan kelima. Reguilon kembali dipercaya tampil sejak awal pada matchday pertama grup A Liga Champions melawan Bayern Munchen. Meski begitu, Reguilon tampil memikat. Determinasinya ketika bertahan dan menyerang seolah menunjukkan dirinya sudah lama membela MU. Di laga melawan Munchen, Reguilon jadi orang yang menyemangati dan mengangkat Andre Onana yang lemas usai melakukan blunder pada gol pertama. Reguilon juga dengan cepat beradaptasi dengan Marcus Rashford di sisi kiri. Keputusannya untuk overlap memperkaya variasi serangan Man United di sisi kiri. Penggemar MU mulai sadar bahwa Reguilon hanya pemain pinjaman. Suara-suara untuk mempermanenkan Reguilon kini mulai berkumandang usai laga melawan Bayern Munchen. Manchester United mungkin menyesal telah melepas David De Gea di musim panas 2023 lalu mendatangkan Andre Onana sebagai pengganti. Onana tidak begitu memukau dari 6 laga pertamanya berseragam MU. Lebih banyak cacian daripada pujian kepada kiper berusia 27 tahun itu. Bukannya jadi penyelamat seperti yang telah dilakukan De Gea selama 1 dekade belakangan. Onana seperti tidak memberikan keamanan apapun. Jangankan keamanan, Onana bahkan sempat blunder yang membuat publik semakin meragukan kualitasnya untuk menjadi kiper utama Manchester United.
Berikut ini perbandingan 6 laga awal David De Gea dengan Andre Onana. Kapten Manchester United Bruno Fernandes tidak mau cari-cari alasan terkait kekalahan timnya melawan Bayern Munchen. Fernandes menegaskan bahwa setan merah kalah bukan karena badai cedera yang sedang menimpa timnya. Bruno Fernandes menyebut bahwa kekalahan timnya bukan disebabkan dengan absennya sejumlah pemain mereka karena cedera. Fernandes merasa kekalahan dari Bayern Munchen ini sangat sulit untuk diterima. Dia mengakui raksasa Jerman tersebut merupakan lawan yang tidak mudah. Rasmus Højlund akhirnya membuka rekening golnya di Manchester United. Dia mencetak gol perdananya itu dalam pertandingan melawan Bayern Munchen di Liga Champions 2022-2023. Setelah gagal mencetak gol di 2 pertandingan pertamanya, Højlund akhirnya bikin gol di laga ketiganya bersama MU. Dia mencetak 1 gol ke gawang Bayern Munchen. Højlund menjebol gawang Bayern pada menit 49. Pemain asal Denmark tersebut mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Marcus Rashford. Højlund mencetak gol pertamanya untuk MU pada laga debutnya di Liga Champions. Sayangnya gol tersebut tidak bisa membantu MU terhindar dari kekalahan. Mantan pemain MU Paul Scholes ikut senang melihat Højlund berhasil mencetak gol pertamanya untuk setan merah. Menurutnya itu akan menjadi gol yang sangat penting buat Rasmus Højlund. Erik ten Hag telah memperingatkan para pemain Manchester United bahwa mereka harus lebih berkorban jika ingin mengakhiri laju buruk mereka usai menelan kekalahan ketika secara beruntun melawan Bayern Munchen di Liga Champions. Diakui bahwa kesalahan dari Andre Onana dalam mengantisipasi sepakan Leroy Sané sehingga terjadi gol pembuka membuat mental para penggawa MU runtuh di babak pertama. Ten Hag juga merasa sangat marah dengan serangan yang terjadi sebelum gol pembuka dari Sané di menit ke-28 dan juga gol dari Serge Gnabry 4 menit setelahnya. Kemudian pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa pemain MU sendirilah yang sanggup menghentikan torehan negatif yang sedang mendera klub. Ia juga meminta kepada anak asuhnya untuk tampil lebih mati-matian di lapangan. Andre Onana lagi-lagi jadi bahan perbincangan. Kesalahan fatal yang dibuatnya membuat MU kini seolah memiliki aib baru di pertahanan. Bukan hanya kemasukan 4 gol, Onana melakukan 1 kesalahan fatal di menit 28. Kegagalannya menepis tendangan Leroy Sané membantu Munchen unggul 1-0. Tendangan Sané sebenarnya bisa mengarah lemah ke gawang. Sekilas orang-orang yang melihat tendangan itu cukup yakin bola tidak akan masuk. Namun Onana melakukan teknik yang salah saat berusaha mengamankan tendangan tersebut. Ia mencoba menangkap bola sambil menjatuhkan badan. Bola lolos dari tangkapannya dan bergulir masuk gawang. Gol tersebut secara tidak langsung membuat mental MU jatuh. Di sisi lain, Munchen jadi lebih percaya diri menekan tim tamu habis-habisan. Onana pun menyadari hal itu. Di akhir pertandingan, dia sampai meminta wawancara kepada CBS Sport untuk menyampaikan permohonan maafnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pembelaan soal blunder yang dilakukan Andre Onana dalam pertandingan melawan Bayern Munchen. Erik ten Hag percaya Onana bakal bangkit setelah melakukan kesalahan. Usai pertandingan, Erik ten Hag memberikan pembelaan kepada Onana setelah sang kiper melakukan kesalahan. Dia yakin Onana akan bangkit kembali. Onana merasa bersalah atas kesalahan yang dibuatnya. Dia pun meminta maaf di hadapan media dan mengaku bertanggung jawab atas kekalahan ini. Ten Hag memberikan apresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh Andre Onana tersebut. Manchester United menyesal tidak menggait bomber Bayern Munchen Harry Kane seusai pertandingan perdana Liga Champions 2023-2024 usai. Kekalahan itu membuat Manchester United pastinya menyesal mengapa tidak merekrut Harry Kane sebagaimana disampaikan oleh Paul Scholes dan Rio Ferdinand. Walaupun Rasmus Højlund juga mencetak gol pada pertandingan kontra Bayern Munchen.
Paul Scholes dan Rio Ferdinand lebih lanjut berpendapat secara tidak langsung bahwa Harry Kane adalah sosok yang bisa mengangkat permainan Manchester United. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, Paul Scholes mendesak Manchester United seharusnya memboyong Harry Kane pada bursa transfer musim panas 2023 lalu. Ketajaman Harry Kane sendiri tidak diragukan lagi meskipun ada beberapa orang yang sempat meragukannya ketika bermain di luar Inggris. Manchester United sendiri diprediksi bakal semakin liar apabila mereka sukses menggait Harry Kane ditambah Rasmus Højlund sebagai pelapisnya. MU kini berharap banyak kepada Rasmus Højlund bakal cepat beradaptasi di Liga Inggris, yang mana striker berusia 20 tahun itu tampak menunjukkan progres yang bagus.